Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ada dua tamu ini. Dua orang. Kadang-kadang saya bilang buah sama orang suka tertukar gitu ya. sorry. Nah, ini Pak Maru Nasara ya. Sudah pakai baju orange nih. Iya. Jadi karena ini permintaan dari teman-temannya dia. Gitu ya. Karena ini channel yang spesial. Iya. Jadi Mas Maru ini mau hadir sebagai orang yang spesial juga. Spesial ya. Jadi dia request dari teman-teman mau pengen kawal Om Maru pakai baju orange. Nah, sekarang dia pakai baju orange. Pakai baju orange ya. Dan dengan Bang Rob Situmorang ya. Oke. Mereka berdua ini yang apa ya? Istilahnya menggalang ini ya. Dan juga menjadi motor Ya, penggerak untuk menggugat para korban binary option ya. Betul. Iya, Para iya. afiliator. Oh, yang korban para afiliator ya. Yang sekarang sudah bergulir, yang tertangkapnya siapa itu? Pertama Indra Kents ya. Ya. Yang kedua Doni Salmanan. Yang lain-lain menyusul nih ya. Menyusul. Waduh, ini Pikiran Pak Antri. Pak antri ya. Tunggu nomor. Intinya semua akan masuk pada waktu. Nah, semua akan masuk pada waktunya. Indah pada waktunya. Indah di Hotel Prodeo gitu. Oke. Saya mau nanya-nanya nih. Apa sih yang membuat Pak Maru dulu nih? Ya, Pak. Yang akhirnya seperti pastilah greget gitu ya. Sehingga harus mengumpulkan ini, menggalang seperti sebut aja gugatan atau pelaporan dah ya, laporan kepolisian. Gimana tuh, Pak? Ya, ini memang karena ini kesalahan melihat kelakuan mereka ini, Pak. Kekesalan melihat banget. Ya, karena semakin hari ini kan mereka ini kan semakin naik ya. Iya. Jadi artinya kita lihat saat ini korban itu mencapai ratusan ribu orang. Iya. Meskipun juga ada yang belum melapor juga kan. Iya. Tapi perkiraan saya ya bisa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan bisa puluhan juta orang akan Iya. jadi korban. Iya. Jadi makanya kita berani untuk langsung potong di depan, Pak, supaya kejahatan ini berhenti. Oh. Tujuannya. Supaya istilahnya tidak terlalu tambah banyak yang jadi korban. Benar, Pak. Iya. Terus pertama kali setelah mengumpulkan itu dilapor kemana tuh kalau boleh tahu tuh? Nah, kita waktu itu kumpulkan semua laporan ya. Kebetulan kan kami koordinator, saya Iya. dan si Rob juga. Iya. Jadi kami kumpulkan, terus kita langsung bawa ke Barreskrim Polri. Langsung dibawa Barreskrim Polri. Ya, dan akhirnya di sana diproses. Ya, dan itu cuma 22 hari, Pak ya. 22 hari. 22 hari diproses dan langsung jadi tersangka, Pak. Wih. Karena valid. Valid ya. Data kita semua, bukti semuanya valid. Bahwa mereka ini ternyata penipu. Iya. Oke. Terus kalau dari Rob sendiri gimana nih? Apa yang menyebabkan Rob merasa harus ini juga gitu? Nah, jadi ada cerita menarik nih di balik kita kenapa bisa bertemu. Iya. Nah, jadi awalnya itu kan aku ngelihat saudara Ika yang udah ditetapkan tersangka dan ditahan sama Barreskrim itu di YouTube. Nah, di YouTube. Jadi kebetulan sekitar tahun 2020-2021 itu kan zamannya WFH. Zamannya WFH, orang-orang itu pada bekerja di rumah. Iya. Nah, itu kita melihat di YouTube bahwasanya loh, ini siapa nih di beranda gitu muncul. Padahal kita nggak subscribe mereka, kita nggak kenal siapa mereka, tapi selalu ada muncul di beranda. Jadi kan ini kan mau nggak mau jadi konsumsi publik kan. Iya. Nah, jadi kita mau nggak mau harus ngelihat nih. Mau harus ngelihat. Ketika kita ngelihat, kemudian saya jadi rasa penasaran karena disuguhkan ini aja gitu. Kemudahan. Gitu. Nah, jadi saya lihat, apa saya klik itu dia ada judulnya kayak 1 menit bisa dapat jutaan atau puluhan juta gitu. Ya. Nah, kemudian di zaman COVID itu kan orang-orang pada pengen cari pendapatan yang lebih. Iya. Wajar dong, maksudnya kalau kita sebagai manusia kalau memang untuk mencari pendapatan yang lebih ya wajar-wajar saja kan. Ya, apalagi ini ada anak muda berhasil, kemudian dia share itu di YouTube, ya kita sebagai orang muda juga ya dia aja bisa, kenapa kita enggak? Iya. Nah, ini saya riset, saya masuk ke dalamnya,
Kemudian dia kan di situ menjelaskan bahwasanya di YouTube itu di deskripsinya dia itu menjelaskan tutorial mulai dari deposit, mulai dari masuk ke grupnya, mulai sampai ke withdrawnya. Nah kemudian saya ikutin, terus dia dibilang bahwasanya di situ 700.000 tanda keseriusan member. Nah 700.000 tuh. Nah jadi di saat dia bilang 700.000, ya udah deh aku tambahin jadi 2,2 juta. Maksudnya biar lebih serius lagi nih, bahwasanya aku ini serius gitu. Ya udah, habis itu aku terjun dan masuklah, baru kenal namanya Binary Option ini. Oke. Ya. Nah, setelah membuat laporan ke kepolisian dalam hal ini Bareskrim, kan diterima, dibuat laporan, yang dilaporkan diperiksa, terus sah ditetapkan sebagai tersangka. Ada buat gugatan nggak? Gugatan kan itu orang dilaporkan ya, dalam hal ini Ika ya, Indra Kents. Wah, Indra Kents ini merugikan saya, dijanjikan bisa jadi kaya, ternyata enggak. Kan cuma dilaporkan. Nah, nantinya Indra Kents itu pasti akan naik ke persidangan. Benar. Ya kan? Ada nggak dari bapak-bapak ini, dari teman-teman ini mengajukan suatu gugatan, kalau terbukti, kasarnya gitu lah, nanti bahasa hukumnya pengacara yang lebih ini. Kalau terbukti dia bersalah, maka aset-aset IKA yang disita atau siapapun afiliator binary option, kan bukan dari bapak aja kan, dari yang lain-lain, maka aset yang disita itu kami minta untuk disita dan dikembalikan ke kami gitu. Sudah ada buat gugatan itu belum? Ini kan kita ada lawyer, Pak. Ada lawyer. Namanya Bang Visensius. Oh iya. Nah memang dia udah bagian hukum dia yang buat itu. Iya. Kalau kita memang percayakan kepada beliau, dan juga saat ini kita terus bersuara supaya nanti ada keadilan pas saat ada pengadilan itu. Iya. Negara ini harus hadir, Pak, untuk membantu korban. Iya. Jadi kita berharap, kan kita berkaca dari kejadian sebelumnya seperti first travel dan lain-lain. Iya. Itu akhirnya apa yang terjadi? Uang itu masuk ke negara. Ke negara. Nah, yang kita minta adalah ketika nanti ada putusan pengadilan, uang itu kita memohon dan kita berharap bahwa uang itu jangan sampai dikuasai oleh negara. Tapi harus dikembalikan ke korban. Yang sudah terbukti dan ada data. Ada datanya, betul. Itu harapan kita, Pak. Iya. Nah itu dipastikan aja, Pak, bahwa spesifik minta bahwa aset yang nanti disita dikembalikan kepada korban yang melapor dengan bukti-bukti yang jelas dan valid. Kalau enggak, Bapak udah kerja capek-capek, nanti sita buat negara lagi gitu. Kalau sebenarnya kalau misalnya harapan dari semua korban, memang itu duit dikembalikanlah ke korban kan. Jadi kita minta juga negara harus hadir, negara harus melihat bahwasanya korban ini banyak loh sampai stres, bunuh diri, masalah jiwa karena memang kehilangan materi. Jadi bukan cuma dari segi materi, tapi sosial, psikologi itu kena semua. Nah, tapi kembali lagi yang seperti Bapak bilang tadi, bahwasanya jangan kerja capek-capek tapi nggak dapat apa-apa. Kita juga harus tetap, walau misalnya nih, tapi kita nggak ingin ya. Kita tetap berjuang, walaupun ini kita capek atau lelah lah dibilangnya. Kita tetap berjuang, itu benar-benar harus disikat semua afiliator. Gitu. Jadi walaupun kita kan di sini nggak ada yang membayar, kita semua biaya sendiri, kemana-mana biaya sendiri. Ini demi kemanusiaan. Ini demi kemanusiaan. Ini bangsa kita ini. Generasi bangsa kita yang selanjutnya itu supaya nggak terjerumus ke dalam ini. Kan gini juga nih, saya lihat selain binary option, mau itu binomo, quotex atau oxtrade, kan lagi marak juga nih robot trading nih. Nah, dua-duanya ini kan sebenarnya Bapepti bilang kan sudah kami umumkan bahwa binomo itu atau binary option itu adalah ilegal. Ya salah sendiri, siapa suruh ngikut? Seperti itu, Pak ya, yang ada di video ya. Kira-kira begitu. Kenapa ngikut? Udah dikasih tahu robot trading DNA Pro, Net 89, ATG, Fahrenheit, Viral Blast ilegal. Siapa suruh main? Kira-kira begitu kan? Kan sudah kami umumkan. Nah, kalau saya berpendapat, saya kan tidak main nih.
Pertama kali saya pikir benar juga ya, Bapepti dan SWI sudah mengumumkan. Kenapa lu main? Salah sendiri gitu awalnya. Tapi setelah saya lama, saya kan sudah hampir 1,5 tahun lebih nih. Kan sering nyentil juga Pak. Nyentil, kan? akhirnya iya, saya sadar sesuatu. Meskipun diumumkan oleh Bapepti maupun SWI dan juga disiarkan oleh beberapa media massa, pertanyaannya apakah seluruh penduduk Indonesia baca pengumuman itu? Kan pasti ada yang baca, ada yang tidak. Lebih banyak yang tidak. Lebih banyak yang tidak. Jadi tidak bisa juga kita menyalahkan, kan udah kami umumkan. Kenapa masih main? Nah, saya kok punya begini loh ya. Bapepti ini sebenarnya punya kewenangan untuk menyidik hal-hal yang ilegal ini dan menindak. Ya. Tapi dia cuma terbatas mengumumkan dan cuma memblokir. Benar. Tapi tidak menindak. Orangnya dibiarkan. Orangnya dibiarkan. Dalam hal binary option, afiliatornya didiamkan. Padahal kalau dari pertama dia tindak, tidak terjadi sedemikian massal korban. Begitu juga robot trading. Seperti Net89 sudah beroperasi 3 tahun. Dan sudah 1 tahun lebih dibilang ilegal, tapi tidak kunjung ditindak. Yang saya lihat, awalnya saya cukup sering juga tanda kutip menyalahkan. Lah bener lah, Bapepti sama SWI sudah mengumumkan, kenapa main? Tapi begitu lama kelamaan kan saya sudah 1,5 tahun nih konsisten menyuarakan ini. Saya mulai agak sadar bahwa meskipun Bapepti maupun SWI sudah mengumumkan ini adalah ilegal, kan nggak semua rakyat Indonesia baca dan tidak semua rakyat Indonesia tahu. Jadi tidak bisa juga sebenarnya menyalahkan orang yang tidak dengar atau tidak tahu pengumuman itu dan masuk. Nah, itu satu. Kedua, Bapepti itu punya hak untuk mencegah dan menindak dan menyidik. Meskipun dia bukan polisi, ada di hukumnya itu ada. Yang saya sayangkan, kenapa cuma mengumumkan dan memblokir saja gitu. Pelakunya tidak segera ditangkap atau perusahaannya langsung diberikan sanksi, ditutup sementara. Nah, menurut Pak Maru gimana? Memang menurut saya di dalam ini Pak ya, Bapepti ini harus koreksi diri. Iya. Ya. Dan tentu saja ya, kan yang dibawa Bapepti ini dari DPR Komisi 6 ya kalau nggak salah ya. Iya. Komisi 6 harus benar-benar memberikan saran yang supaya Bapepti ini bisa berbenah ya seperti itu dan mereka menjalankan tugas dengan baik. Yeah. Jadi selama ini kalau saya lihat, ini pengalaman pribadi saya, masyarakat ini jadi tumbal Pak. Iya, ditumbal. Jadi tumbal. Jadi akhirnya Bapepti ya yang berwenang di dalam ini, mereka membiarkan orang-orang ini meskipun mereka udah tahu seharusnya. Afiliator ini kan mereka udah tahu. Iya, iya. Iya kan? Iya. Mereka aja memblokir katanya. Iya. Tapi kenapa nggak diproses orang ini? Iya. Kan jadi pertanyaan besar kepada masyarakat. Iya. Makanya saya bilang berarti ini korban ini jadi tumbal. Setelah jadi tumbal, ada korban laporkan. Setelah itu diproses. Setelah diproses, uangnya disita untuk negara. Iya. Kan itu terus yang terjadi dari dulu. Iya. Setelah itu begitu juga ada kejahatan yang lain lagi dibiarkan. Setelah itu ada yang melapor, diproses, ya kan, baru bergerak semua. Setelah itu sidang, ambil uangnya masuk ke negara, kan gitu terus. Iya. Ini masyarakat jadi tumbal Pak. Iya. Kalau aku bilang. Iya. Ya jadi saatnya saat ini kita meminta dengan tegas ya. Jadi kita memohon juga kepada DPR Komisi 6 khususnya. Iya. Untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang bersuara ini untuk memberikan solusi kepada pemerintah khususnya Bapepti. Ya, kalau misalnya lembaga ini tidak berfungsi lagi, bentuk satu regulasi baru. Ya, gimana menurut Bapak kalau itu? Ya, saya setuju sekali karena menurut saya aneh ya. Ketika binary option ini mulai rame, barulah SWI manggil Indra Kents, manggil siapa Doni Salmanan, Kapten Vincent dan lain-lain untuk diminta stop. Loh kok lucu, begitu rame baru dipanggil-panggil, seakan-akan gua kerja nih gitu. Dan pendapat Pak Maru itu saya setuju Pak. Jadi saya mohon maaf ya dengan segala hormat kepada SWI dan Bapepti, saya rasa Anda disfungsi. Dalam arti ini Anda tidak melakukan fungsi Anda yang sebenarnya. Oleh karena ini berlarut-larut, maka makin sebanyak korban yang jatuh.
Benar. Coba kalau dari awal ini langsung sigap, ya, ditindak, maka tidak akan banyak masyarakat yang jatuh. Benar. Di beberapa konten saya mengilustrasikan, misalnya saya buka bank gelap tanpa izin dari BI, terang-terangan berani-beraninya di mall gitu, alamatnya jelas, nggak sampai seminggu pasti digerebek bank gelap saya, walaupun nasabah saya tidak melapor. Betul. Karena ada indikasi di sana, Pak. Ada indikasi, wah ini bank baru denger nih kok nggak ada, gitu kan? Atau saya bikin apotek ilegal di mall, bahkan tidak ada apotekernya, obatnya bener sih, harga lebih murah, pelanggan diuntungkan, tapi gelap, nggak ada izin, tutup. Atau kalau saya dokter bikin praktek ilegal juga, nggak ada izin, bukan anggota ID, langsung tutup. Nah ini sudah diumumkan, alamatnya jelas, ini contoh robot trading ya, tapi nggak kunjung ditutup gitu. Baru terakhir yang DNA Pro saja yang disegel dalam bentuk PT pula. Ini kan jadi pertanyaan besar. Iya. Pak. Ada apa di situ ya? Kerja kamu ngapain aja? Ya kan? Harusnya sudah berani diumumkan, alamannya jelas, tutup dong. Kalau nggak bisa kerja, biar kita yang kerja. Biar Rob sama Pak Maru yang jadi di Bapepti gitu. Siap. Nah, saya sponsor dah. Untuk negara untuk memberantas ini kita siap maju. Dan menjawab pertanyaan Pak Maru, saya setuju kalau mereka nggak bisa kerja, bikin satu badan baru yang menggantikan. Ya entah gimana lah, saya biarkan, misalnya kita serahkan ke Komisi 6. Dibentuklah satu badan baru yang intinya yang punya taji, yang benar-benar berfungsi untuk hajar begitu. Jadi mereka langsung hajar di depan pas korban. Nah, contohnya misalnya lembaga KPK itu berfungsi dengan baik sampai saat ini kita lihat. Jadi mereka langsung mencegah. Sampai saat ini kan korupsi udah baik. Nah sementara kejahatan di di digital ini, kejahatan investasi bodong segala macam, robot trading dan lain-lain itu kan semakin naik, dan itu jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan koruptor, Pak ya. Nah ini seharusnya negara harus serius menangani ini. Betul. Ya kita minta ke pemerintah, khususnya Komisi 6 lah, membuka diskusi kepada yang speak up, misalnya seperti Pak Chandra, ada Roy Sakti di sana ya. Siapa lagi yang telah bersuara habis-habisan? Misalnya Pablo Benua siapapun yang bersuara itu berikan kesempatan untuk mereka untuk bersuara, untuk menjelaskan semua masalahnya dan mengatur strategi untuk membahas ini. Aku yakin kalau orang-orang ini diberikan kesempatan, kejahatan ini pasti berhenti. Tidak 100% Pak. Tapi paling nggaknya semuanya akan berkurang ya. Jadi bagaimana semua ini ada dibentuk intel-intelnya yang masuk ke sana, sehingga sebelum terjadi itu udah langsung dicegah. Mungkin seperti kalau sudah terjadi langsung ditindak. Ditutup. Jangan mungkin Bapepti butuh anak muda kali ya, bermain sosial media yang melihat tren anak muda zaman sekarang, apalagi tentang finansial, karena rata-rata memang para afiliator, para yang kayak robot trading itu ngincar anak muda semua. Anak muda yang jadi korban. Sebabnya ada juga yang komplain, saya sudah laporkan nih, tapi nggak ditanggap-tanggapi misalnya. Nah itu gimana gitu kan? Nah mungkin perlu bantuan anak-anak muda gitu ya. Saya paling senang nanggepin orang itu. Iya. Oke, terus apa lagi Pak? Kira-kira pesannya selain tadi, misalnya ide untuk membentuk suatu badan khusus. Jadi pemerintah ini khusus pemerintah ya. Kita fokus pemerintah. Kita udah tahu lah masalah aviator ini. Ya, pemerintah ini kita lihat ya, mereka tidak berfungsi yang mana seharusnya. Khususnya Bapepti ya, termasuk Satgas apa itu? Satgas Waspada Investasi. Mereka tidak berfungsi sama sekali di dalam ini. Makanya saya tadi pakai bahasa bahwa kami ini jadi tumbal. Masyarakat ini jadi tumbal. Ini kalau tidak dibentuk, Pak, kalau Bapepti seperti ini kerjanya, negara ini akan hancur. Kenapa? Semua kejahatan akan terus seperti itu. Jadi artinya orang udah lakukan kejahatan Pak sekarang. Kan dia udah menyedot masyarakat miliaran atau triliunan, habis itu diamankan, setelah itu masuk penjara silakan. Kan seperti itu, dana udah aman. Nah kalau misalnya pemerintah udah sigap, mereka harus langsung atasi itu sebelum terjadi. Kan seperti itu. Nah itu yang kita harapkan. Sebabnya saya ada sama teman saya bercanda gitu Pak ya. Wah ini ternyata pola pemerintah cuman mengumumkan, memblokir, baru menindak tegas setelah 6 bulan. Kalau gitu saya bikin juga yang bodong gitu ya, saya keruk uang masyarakat,
sebelum ditindak saya kabur dulu. Ya, diamanin dulu. Diamanin dulu karena saya sudah tahu pola kerja SWI dan Bapepti cuma hanya bisa ngumumkan, cuma hanya bisa memblokir tapi tidak menindak. Saya bikin aja setelah 6 bulan saya kumpulin uang banyak, saya sedot, saya kabur. Kan itu kan berulang-ulang terus kan? Berarti kan dalam hal ini negara ini gampang dibohongin. Bisa dibilang gampang dibohongin memang atau membiarkan ya. Karena dari dulu ya udah polanya gitu-gitu aja. Nah, supaya jangan dituduh membiarkan, nah buktikan. Ya kan? Nah, kalau tidak bisa dibuktikan, yang seperti Pak Maru bilang perlu dibuat badan khusus dah. Badan khusus seharusnya ya. Kan? Orang-orang yang benar-benar mau bekerja. Bukan hanya cuman mengumumkan dan memblokir. Saya sudah bilang kalau cuman mengumumkan dan memblokir, anak saya juga bisa. Gitu ya. Perlu orang-orang pinter. Cuman mengumumkan dan memblokir gitu. Anak saya juga bisa. Ini ya, menurut Bapak kan udah lama di dunia ini, ada 1,5 tahun membahas. Iya. Pencegahan ini seharusnya kalau dibentuk lembaga baru, kalau bubble tea kita udah tahu lah. Udah tahu ya kan, maksudnya sampai sekarang pun kinerja mereka seperti apa. Menurut Bapak kalau ada regulasi baru misalnya, tapi tentu saja ini tidak ada kaitannya dengan bubble tea, mereka berdiri sendiri seperti KPK misalnya. Nah, dibentuklah di sana orang-orang yang benar-benar mengabdi dan tidak boleh intervensi dari lembaga manapun dan dipantau langsung oleh DPR. Kira-kira menurut Bapak gimana? Oh, saya sangat setuju sekali. Sebab itulah yang menurut saya bisa menjadi solusi seperti halnya memberantas korupsi, kita bikin badan khusus KPK. Karena di sini saya lihat, mohon maaf dengan segala respek dan hormat kepada SWI dan Bapepti, mereka disfungsi. Maka dari itu perlulah sebuah badan khusus, ya entah nanti payung hukumnya gimana, itu nanti dipikirkanlah sama ahli-ahli hukum. Sebabnya kalau saya lihat ini bertahun-tahun begini terus, mau jadi apa negara ini? Gitu kan? Kalau menurut saya sih gitu. Oke, saya rasa saya cukup gitu ya, dapat masukan-masukan yang berharga. Ya, semoga video ini ditonton lah sama bapak-bapak kita di DPR, khususnya Komisi 6 biar dibuatlah suatu dengar pendapat sama bapak-bapak dan mereka-mereka yang concern sama investasi bodong ini. Ada lagi yang mau disampaikan? Yang saya sampaikan khususnya yang terhormat DPR RI Komisi 6 khususnya, tolong berikanlah kesempatan kepada orang-orang yang sudah speak up, undang mereka secara khusus, mereka menyampaikan semua ini untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, itu harapan kami. Jadi berikan kepada orang-orang khusus ya yang sudah speak up, baik itu di media sosial dan juga kepada siapapun ya itu. Kami siap untuk datang ke sana, termasuk Bapak juga. Kita akan jelaskan semuanya dan kita akan buat sistemnya seperti apa untuk mencegah ini ke depannya. Gitu, Pak. Kalau dari Rob? Kalau dari aku sih sebenarnya kita ini kan awalnya itu hanya korban. Hanya korban, kemudian kita speak up, kita mendobrak, ternyata masalah ini bukan cuma masalah kecil, tapi masalah besar. Setelah binary option muncul, ditetapkan IKA dan dia sebagai tersangka, kemudian ada robot trading, terus ada investasi bodong, nanti ada lagi mining crypto. Dan itu lebih gila lagi nanti TPPU. Jadi kasus ini jadi kemana-mana gitu ya, bola liar. Nah, tapi ketika kita sebagai koordinator dan wakil koordinator itu, jadi kita lebih care terhadap kayak masalah, lebih care terhadap masalah ini. Nah, karena kita berawal dari korban. Nah, kita nggak mau itu di generasi selanjutnya bakal ada begini terus. Nah, jadi kita minta ke pemerintah bahwasanya kalaupun dibutuhkan anak-anak muda atau dibutuhkan, karena kan kita korban nih, kita lebih tahu nih gimana caranya, apalagi saya sendiri masih muda nih gitu kan. Nah, saya orangnya cepet tangkap lah, nggak tunggu tersangka dulu, nggak tunggu ada korban dulu baru bekerja yang mengumumkan seperti yang disampaikan Bapak tadi kan. Intinya harapan kami sangat besar kepada pemerintah supaya lebih care, lebih peduli lagi tentang finansial ini. Karena investasi bodong ini sampai ratusan triliun ya kalau nggak salah. Ratusan triliun. Bayangin ratusan triliun itu banyak dari koruptor. Jumlahnya sangat-sangat fantastis. Kalau uang itu dipakai untuk membangun ibu kota baru tuh lumayan itu,
daripada hilang dimakan itu setan jin nggak jelas. Dan itu uangnya rata-rata nggak balik Pak ya, rata-rata dibuang keluar ya. Mungkin disita hanya sedikit ya. Iya, sudah diamankan di luar, kita kemana nggak tahu lah. Nah jadi untuk pemerintah mungkin lihat kita ini kita siap, kita akan bantu juga pemerintah untuk memberantas inilah gitu. Jadi mungkin ada suatu badan yang kayak regulasi baru gitu, dan kita siaplah bekerja di situ untuk memberantas ini semua. Jadi lebih tanpa diintervensi. Lebih tepatnya kita ini siap membantu Pak. Siap membantu. Ya, siap membantu tanpa jasa, tanpa dibayar pun kita siap mengawal ini. Ya. Jadi kenapa kami udah sangat-sangat serius dengan ini? Karena gini, kami peduli dengan generasi kami, kami peduli dengan anak-anak kami peduli dengan teman-teman kami supaya mereka tidak jadi korban lagi Pak. Jadi kami siap membantu dalam hal apapun kepada pemerintah tanpa bayar, tanpa jasa kita siap. Ya seperti itu. Good. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, kita sudah dengar tadi Pak Maru dan Rob menjelaskan apa ya yang menjadi curahan isi hatinya yang ini ya, yang saya juga dukung gitu ya. Memang kita perlu, menurut saya, satu badan khusus gitu ya. Kalau badan yang sekarang ini disfungsi gitu ya, yang cuman bisa mengumumkan dan cuman bisa blokir, tapi tidak pernah bisa nindak gitu ya. Saya mohon maaf jika dalam podcast ini, karena ini situasi darurat, di sela-sela kesibukan saya dan narasumber gitu ya, maka tempatnya juga sebenarnya ini public area gitu ya. Jadi kalau ada gangguan suara-suara tadi, suara berisik, mohon dimaklumi. Jadi demikian saja diskusi santai saya dengan dua narasumber ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.